Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umir dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 Ulumul Quran akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan dari Ibu Ana Dwi Wahyuni yang berjudul ayat pertama dan ayat terakhir turun. Sebelumnya kami akan sebutkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ade Adam Firmansyah, yang kedua Ainul Yakin, yang ketiga Amah, yang keempat Lia Daimatus Sholihah. Baik teman-teman sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun. Peristiwa turunnya Al-Qur'an pertama kali tersebut berlangsung di Gua Hira yang letaknya di gunung Jalan Mekah. Wahyu pertama turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus atau berdiam diri di gua tersebut pada Senin malam. Menurut Manna Al-Qatan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumul Al-Quran, menurut mayoritas ulama, peristiwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada 17 Ramadan pada tahun 41 dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertepatan 6 Agustus 610 Masehi. Para ulama lantas berbeda pendapat tentang ayat yang pertama dan terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang turun pertama kali, ada dua pendapat yang dikenal tentang ayat turun pertama kali, masing-masing dengan dalil sebagai berikut. Pendapat pertama surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Pendapat ini didasarkan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh ahli hadis dan yang lain dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Dia melihat di mimpi itu datangnya bagaikan terangnya di pagi hari, kemudian suka menyendiri. Dia pergi ke Gua Hira untuk beribadah berapa malam. Untuk itu ia membawa bekal, kemudian ia pulang kepada Khadijah radhiyallahu an, maka Khadijah membekali seperti bekal yang dulu. Di Gua Hira dia dikejutkan oleh suatu kebenaran. Seorang malaikat datang kepadanya dan mengatakan, bacalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, maka aku pun menjawab, aku tidak pandai membaca. Malaikat tersebut kemudian memelukku sehingga aku merasa amat payah. Lalu aku dilepaskan dan dia berkata lagi, bacalah. Maka aku pun menjawab, aku tidak pandai membaca. Kemudian dia merangkulku dengan kedua kali sehingga aku merasa amat payah. Kemudian ia lepaskan lagi dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak pandai membaca. Maka ia merangkulku untuk ketiga kali sehingga aku kepayahan. Kemudian ia berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan sampai dengan apa yang diketahuinya. Pendapat kedua, surat Al-Mudatsir, dikatakan pula bahwa yang pertama kali turun adalah firman Allah, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh ahli hadis. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, aku telah bertanya kepada Abu Jabir bin Abdullah, yang manakah di antara Quran itu yang turun pertama kali? Dia menjawab, ya ayyuhal mudatsir. Aku bertanya lagi, ataukah Iqra bismi rabbik? Dia menjawab, aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami.
Sesungguhnya aku berdiam diri di Gua Hiro. Maka ketika habis masa diamku, aku turun dan aku telusuri lembah. Aku lihat ke muka, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Lalu aku lihat ke langit. Kemudian aku melihat Jibril yang amat menakutkan. Maka aku pulang ke Khadijah. Khadijah memerintahkan mereka untuk menyelimuti aku. Lalu Allah menurunkan, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, lalu berilah peringatan. Selain pendapat di atas, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah dan lafaz basmalah. Tapi dalil kedua pendapat ini lemah dan kurang berdasar. Perbandingan dua pendapat, para ulama ulumul Quran dengan kesungguhan mereka mencoba mempertemukan pendapat di atas dan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. A. Maksud Jabir dalam hadis di atas adalah surah yang diturunkan secara penuh. Jabir menjelaskan bahwa surat Al-Mudatsir lah yang turun secara penuh sebelum surat Iqra selesai diturunkan. Karena yang turun pertama kali dari surah Iqra itu hanya permulaan saja. B. Atau maksud Jabir bahwa surat Mudatsir itu adalah surat pertama yang diturunkan setelah masa terhentinya wahyu. C. Ada yang mengatakan maksud Jabir radhiyallahu anhu, surat Al-Mudatsir adalah yang pertama turun berkaitan dengan kerasulan atau risalah atau perintah berdakwah. Sedangkan ayat pertama surat Al-Alaq adalah yang pertama turun berkaitan dengan kenabian, nubuwah atau pelantikan menjadi nabi. D. Ada yang mengatakan juga bahwa maksud Jabir radhiyallahu anha, surat Al-Mudatsir adalah yang pertama kali turun yang disebabkan dengan peristiwa khusus, asbabul nuzul. Ada juga yang mengatakan Jabir telah mengeluarkan yang demikian ini dengan ijtihadnya. Akan tetapi riwayat Aisyah lebih mendahulunya. Jadi jika ada riwayat lain yang sahih mendukung riwayat Aisyah, maka sebagai hasil ijtihad pendapat Jabir radhiyallahu anha bisa ditinggalkan. B. Ayat yang terakhir kali diturunkan. Pendapat ulama seputar ayat yang terakhir kali diturunkan begitu banyak, diantaranya sebagai berikut. 1. Dikatakan bahwa ayat terakhir yang diturunkan itu adalah ayat mengenai riba. Ini didasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas yang mengatakan ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat mengenai riba. Yang dimaksud ialah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar rob. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Al-Baqarah ayat 278. 2. Dan dikatakan pula bahwa ayat Al-Quran yang terakhir turun adalah firman Allah, wattaqu yauma turja'una fihi ilallah, dan peliharalah dirimu dari hal yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Al-Baqarah ayat 281. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan lain-lain dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Ayat Al-Quran terakhir turun ialah dan peliharalah dirimu dari hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Al-Baqarah ayat 281. Yang ketiga, dikatakan juga bahwa yang terakhir turun ialah ayat mengenai hutang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musyabbah, telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Quran yang paling mudah di arsy ialah ayat mengenai hutang. Yang dimaksud ayat tersebut ialah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ketiga riwayat di atas dapat dipadukan, yaitu bahwa ketiga ayat tersebut di atas diturunkan sekaligus seperti tertib urutannya di dalam mushaf. Ayat mengenai riba, ayat pelihara dirimu dari azab yang terjadi pada suatu hari, kemudian ayat mengenai hutang. Karena ayat-ayat itu masih satu kisah. Setiap perawi mengabarkan bahwa sebagian dari yang diturunkan itu sebagian yang terakhir kali, dan itu memang benar.
Dengan demikian, maka ketiga ayat itu tidak saling bertentangan. Yang keempat, dikatakan pula bahwa ayat yang terakhir kali diturunkan ialah ayat mengenai kalalah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam Bara' bin Azib, dia berkata, ayat yang terakhir kali diturunkan ialah yastaftunak qulillah yuftikum fil kalalah, yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Surat An-Nisa ayat 176. Banyak ragam pendapat lain tentang masalah ayat yang terakhir turun, seperti yang pertama, dikatakan pula bahwa ayat surat At-Taubah 128 sampai 129 sampai akhir surat. Yang kedua, dikatakan pula bahwa yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah. Yang ketiga, juga dikatakan bahwa yang terakhir kali turun ialah surat Al-Imran ayat 195. Yang keempat, juga dikatakan bahwa ayat terakhir yang turun ialah ayat dari surat An-Nisa ayat 93. Yang kelima, dari Ibnu Abbas dikatakan surat terakhir yang diturunkan ialah surat An-Nasr. Qadhi Abu Bakar Al-Baqalani dalam kitab Intisar ketika mengomentari berbagai riwayat mengenai yang terakhir kali diturunkan menyebutkan, pendapat-pendapat ini sama sekali tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi pendapat itu diucapkan orang karena ijtihad atau dugaan saja. Mungkin masing-masing memberitahukan mengenai apa yang terakhir kali didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ia wafat atau tak seberapa lama sebelum ia sakit. Sedang yang lain mungkin tidak secara langsung mendengar dari Nabi. Mungkin juga ayat itu yang dibaca terakhir kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan ayat yang turun di waktu itu, sehingga disuruh untuk menuliskan sesudahnya, lalu dikiranya ayat itulah yang terakhir diturunkan menurut tertib urutannya. Manfaat mengetahui pembahasan ini. Pengetahuan mengenai ayat-ayat yang pertama dan terakhir kali diturunkan itu mempunyai banyak faedah. Yang terpenting diantaranya ialah 1. Menjelaskan perhatian yang diperoleh Al-Quran Al-Karim guna menjaganya dan menguatkan ayat-ayatnya. Para sahabat telah menghayati Quran ini ayat demi ayat, sehingga mereka mengerti kapan dan di mana ayat itu diturunkan. Mereka telah menerima ayat-ayat dari Rasulullah SAW yang diturunkan kepadanya dengan sepenuh hati-hati dan percaya bahwa Al-Quran adalah dasar agama, penggerak iman, dan sumber kemuliaan dan kehormatannya. Dan ini membawa akibat positif, yaitu bahwa Al-Quran Al-Karim selamat dari perubahan dan kacau balauan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. 2. Mengetahui rahasia perundang-undangan Islam menurut sumbernya yang paling pokok, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran mengatasi persoalan kejiwaan manusia dengan petunjuk ilahi dan mengantarnya dengan cara-cara yang bijaksana dan menempatkan mereka ke tingkat kesempurnaan. Ia dapat bertahan dalam menetapkan hukum-hukum, sehingga dengan demikian cara hidup mereka menjadi benar dan urusan masyarakat berada pada jalan yang lurus. 3. Membedakan yang nasyih dan yang mansuh. Terkadang terdapat 2 ayat atau lebih dalam satu masalah, tetapi ketentuan hukum dalam satu ayat berbeda dengan ayat lain. Apabila diketahui mana yang pertama kali diturunkan, kemudian menashah atau menghapus ketentuan ayat-ayat yang diturunkan sebelumnya. Alhamdulillah, presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan presentasi ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada salah kata yang terucap dari kami, itu datangnya dari kami pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.